Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbagi tentang cara memanfaatkan entres besar untuk kita lakukan penyambungan pada batang bawah durian ya. Seperti biasa, seringkali kita di lapangan ketika kita ingin menyambung pucuk tanaman durian, kita mengambil pucuk-pucuk yang seperti ini. Setelah kita ambil pucuk seperti ini, pasti ini dahan besar seperti ini akan tersisa, dia tidak terpakai, tidak terpakai. Apabila ini entresnya berasal dari durian unggul, ini kan sayang kalau kita tidak memanfaatkan ya. Nah, jadi dahan sebesar ini bisa kita gunakan untuk kita sambung lagi ya, kita sambung pada batang bawah seedling durian ya, yang kita manfaatkan seedling-seedling yang gagal seperti ini ya. Seedling yang gagal seperti ini masih bisa kita gunakan untuk kita sambung pucuk seperti ini. Bisa juga kita gunakan untuk menyambung dahan yang besar seperti ini. Nah, untuk menyambung dahan besar seperti ini, kita membutuhkan teknik khusus. Nah, hari ini kita akan coba peragakan cara memanfaatkan dahan besar ini untuk kita sambung. Ini lumayan banyak, ini ada sisa tunasnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, walaupun dahan-dahan ini nanti di sini juga akan keluar tunas juga nanti kalau sudah tersambung ya. Kemudian ada juga dahan yang sebesar ini ya. Sebesar ini juga masih bisa kita lakukan penyambungan. Tapi harus diperhatikan juga apakah dia punya mata tunas ya. Ya. Dahan sebesar ini masih bisa kita lakukan penyambungan ya. Tapi ini kurang sehat apa nih, dahannya sudah agak tua, tapi yang paling bagus itu yang dahan-dahan seperti ini ya. Tapi akan kita coba juga nanti peragakan untuk dahan-dahan yang sebesar ini masih bisa kita sambung ya, dengan teknik yang akan kita share pada hari ini ya. Kita lanjutkan langsung. Jadi kalau ada seedling yang gagal seperti ini, atau memang khusus kita kalau memang tidak ada seedling yang gagal, kita bisa lakukan pada seedling yang masih ada. Itu kita lakukan penyambungan dahan besar seperti ini. Buang dulu daunnya yang kira-kira mengganggu proses penyambungan. Kemudian ini disayat, dia membentuk segitiga ya. Bisa. Jadi belahannya membentuk lancipnya itu membentuk segitiga seperti dua sisi, tapi di sayatnya dia akan membentuk akan meruncing pada satu sisinya ini ya. Apa namanya, bagaimana saya menjelaskannya ya. Ini kita sayat, kalau biasa pada penyambung pucuk kan, pada penyambungan pucuk kita lakukan penyayatan itu atas bawah ya, sama ya. Kalau ini dia agak mereng ke sisi salah satu sisinya, jadi dia akan membentuk seperti segitiga dari sini ya, segitiga. Kemudian pada seedlingnya atau batang bawahnya kita bentuk juga seperti ini ya. Jadi kita belah seperti ini.
Jika Anda kesulitan melakukan belahan seperti ini, Anda bisa melakukan belah dua bagian. Anda belah dua bagian. Kemudian bisa juga Anda langsung taruh seperti ini. Ya, bisa belah dua bagian. Bisa Anda lakukan taruh seperti ini ya. Saya dekatkan biar kemudian setelah kita tusukkan, letakkan ke seedling, bisa langsung dilakukan pengikatan. Oke, sudah selesai. Kemudian kita sungkup ya. Kita sungkup. Ya, demikian ya. Kemudian kita untuk memperjelas, kita akan lakukan penyambungan satu kali lagi. Jadi belahan lama yang ada di sini kita sayat dulu sampai dia memperlihatkan bagian sayatan yang baru di dalamnya. Kalau sayatan yang lama kan sudah bergetah, ada hitam-hitamnya, kita buang semua. Baru nanti di situ kita belah ya. Perlu dicatat belahannya ini hanya pada satu sisi sebelah sini ya. Tidak kita belah sebelah sini ya, hanya satu sisi karena kita akan membuat sayatan berbentuk segitiga. Kita akan coba satukan. Kalau tidak muat, maka kita harus lakukan belahan yang lebih lebar lagi. Jangan lupa ya, kalau Anda memiliki salep kambium, bisa Anda gunakan di setiap bekas-bekas potongan itu bisa Anda berikan salep kambium untuk mencegah jamur, yaitu mencegah terjadinya penguapan yang berlebihan. Lalu untuk teknik penyambungan dengan sayatan segitiga ini yang belum kita berikan nama. Jadi cocoknya kita berikan nama apa nih supaya kita bisa mudah mengingat. Ya, sebaiknya kita kasih nama nih penyambungan apa nih ya, penyambungan dahan ya. Karena kita menggunakan dahan ya, sebaiknya kita kasih nama penyambungan dahan ini supaya kita mudah mengingat. Jadi untuk penyambungan dahan ini bisa juga dilakukan pada tidak hanya pada dahan-dahan yang besar, bisa kita lakukan juga penyambungan pucuk biasa. Cuman kita lakukan sayatan segitiga yang tadi ya, itu bisa ya. Tapi untuk teknik ini biasanya digunakan untuk dahan-dahan yang besar. Tapi kalau kita menggunakan untuk dahan-dahan sambung pucuk biasa, bisa ya. Kalau kita ingin berkreasi, ingin membuat sesuatu yang beda dari yang biasanya, boleh ya. Jadi untuk kali ini kita coba ya, untuk pucuk atau dahan yang agak besar seperti ini, untuk kita sambungkan ke seedling ya. Untuk kita kurangi dulu, jangan terlalu panjang ya. Susah juga kita sungkup. Buang semua daunnya.
Kalau Anda mempunyai sungkup yang besar, Anda bisa sisakan daunnya setengah. Tapi kalau Anda sungkupnya dari kertas yang kecil, usahakan buang aja semua daunnya. Saya coba peragakan ini supaya jangan sampai kita berpikir bahwa teknik ini hanya kita gunakan untuk dahan besar. Bisa juga kita gunakan untuk dahan yang lebih kecil lah. Kemudian kita potong di sini. Jadi kita penyambungan lakukan pada hipokotil. Kemudian kita belah hanya pada satu sisi ya, hanya pada satu sisi saja, karena kita penyayatannya hanya pada satu sisi ya. Ya, dari belakangnya ini cuma seperti ini ya, dari sebelah sini tidak ada belahan, cuma di sebelah sini aja kita belah, kemudian kita pasang entresnya. Nah, kemudian kita tempatkan hasil penyambungan ini pada tempat yang di bawah pohon, jangan langsung terkena matahari langsung ya. Ada terlindungi sebagian ya. Jadi jangan pula ditempatkan di tempat yang tidak kena matahari ya. Jadi ada kena matahari sekitar 25%. Selama 3 minggu baru kita lakukan pengecekan ya, apakah dia tumbuh. Kalau dia berhasil tumbuh dengan baik, maka sungkupnya bisa kita lepas. Tetap kita biarkan di tempat yang teduh sampai masa 2 minggu, kemudian baru kita tempatkan di tempat yang terkena matahari penuh. Jangan lupa lakukan penyiraman secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Demikian yang dapat saya share pada hari ini, teknik penyambungan dahan pada seedling durian atau teknik penyambungan dahan durian pada seedling pada hipokotil ya, apa terserah Anda ingin memberikan nama, tapi saya ingin lebih mudah menyebutnya ini sambung dahan durian ya, sambung dahan durian ya. Jadi kita sebut aja sambung dahan durian untuk memanfaatkan dahan-dahan ya, sisa dari pengambilan entres, pucuk entres yang tidak terpakai itu bisa kita manfaatkan, karena kalau durian ini berasal dari durian unggul, dia akan sangat sayang kalau kita buang ya. Seperti itu. Bisa juga kalau kita ambil mata tunas untuk kita okulasi, tapi kalau dahannya agak besar pun agak susah juga kita okulasi ke batang bawah yang batang yang lebih kecil ya. Oke, demikian yang bisa saya share pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini kita akan berbagi tentang cara penyambungan dahan pada tanaman durian. Berbeda dengan video yang lalu, sekarang kita akan peragakan cara penyayatannya berbeda ya. Kalau dulu penyayatannya penampangnya segitiga, membentuk segitiga, dan kita sekarang akan belah menyamping ya. Kita belah dua, kemudian satu sisinya kita buang ya. Kemudian kita tempelkan ya.
Jadi kita akan melakukan samudahan karena ini batangnya kecil, kita akan ke bawah. Ini ada interest dahan yang tidak terpakai pada penyambungan pucuk. Ada yang lebih besar lagi, kita akan gunakan yang besar karena tujuan kita membuat video ini adalah untuk menyelamatkan dahan-dahan yang tidak terpakai. Ya kan? Jadi jangan terbuang sia-sia. Jadi kita akan pakai dahan yang agak besar nih, yang sama ukurannya dengan batang bawah. Oke, langsung kita peragakan. Ya, yang pertama, langkah pertama adalah kita potong 2 cm dari batas bonggol seperti ini, potong. Kemudian dibelah 2. Kemudian ini dipotong seperti ini ya. Jadi saya putar ya, seperti ini ya. Kalau dilihat dari samping ya seperti ini ya. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Saya zoom dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, ini saya putar lagi. Nah, sedikit saya zoom lagi. Nah, kira-kira sudah bisa dilihat ya seperti ini ya. Saya akan menyayat interest. Nah, ini ya, coba dilihat ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ya. Jadi sekarang kita ikat ya, sama seperti biasa diikat dari bawah ke atas ya. Nah, jadi sambil diikat sambil ditarik ya supaya ketat. Mudah-mudahan ini bisa kan ini bekas potongannya bisa dikasih salep kambium, bisa, atau ini bisa dirapikan tadi karena pakai gunting, ini dirapikan. Oke, kalau nggak dirapikan pakai salep kambium boleh ya. Oke, selesai. Kemudian ini ditempatkan pada ini satu saja dulu saya peragakan supaya aman. Kita masukkan ke dalam ember seperti ini. Nanti kita sungkup ya, sungkup plastik ya. Jadi sungkup plastiknya usah kita peragakan ya, atau kita peragakan ya. Mungkin ada kawan-kawan kita yang dari kantong kresek ya, kantong kresek ini. Ini dalam ember sebesar ini bisa muat sampai 5 atau 4 ya, tergantung ukuran polybagnya. Nah, seperti ini ya, seperti ini aja. Nah, agak ke bawah lagi, disesuaikan dengan entres yang ada di dalam ya. Oke, ya seperti ini ya. Disungkup, ditempatkan di teras rumah. Kalau saya ini di teras base camp saya ya, tempat saya melakukan uji coba penelitian ya. Nah, seperti ini. Ini di sini. Nah, ini atapnya ya. Ya, di bawah ini. Jadi ini terkena cahaya matahari tidak langsung ya. Selama 3 minggu ya, sama seperti perlakuannya seperti pada penyambungan yang lain, tetap 3 minggu kita buka sungkupnya ya. Ini 3 minggu, usia 3 minggu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ada 2 batang yang hidup, 2 batang sudah dewasa. Ini cukup bagus ya, sudah mengeluarkan tunas-tunas baru. Jadi kalau sudah seperti ini jangan ditempatkan di tempat yang panas dulu. Kita buka sungkup aja dulu. Jangan kita apa-apakan ya, jangan kita geser-geser. Biarkan dalam ember ini selama 1 minggu, kita pantau perkembangannya.